Hasil survei dari Poltreking Indonesia yang dilakukan pada 28 Oktober hingga 3 November 2023 menyebut Prabowo Gibran berada di angka 40,2%, Ganjar Mahfud 30,1% dan Anies Muhaimin 24,4%. Sementara yang menjawab tidak tahu atau tidak jawab 5,3%. Tim kampanye dari masing-masing pasangan Capres-Cawapres yakin bahwa jagoan mereka akan menang satu putaran di pemilu presiden 2024. Optimisme ini ditangkap pakar politik dengan melakukan survei secara berkala untuk bisa mengetahui sudah sejauh mana tingkat keterpilihan masing-masing Capres-Cawapres. Ya, beberapa lembaga survei pemirsa sedang merampungkan hasil survei terbaru yang hasilnya menunjukkan perubahan tingkat perolehan suara dari para peserta Pilpres. Apakah benar ada tren perolehan suara yang mengarah kepada kemenangan satu putaran? Kalaupun satu putaran tidak terkejar, pasangan mana yang tersingkir di putaran pertama? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pemirsa ada Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia yang juga merupakan pakar politik, yaitu ada Mas Hanta Yuda, kemudian juga ada peneliti LSI Denny JA, yaitu ada Bang Adrian Sopa, dan juga ada pakar komunikasi politik ada Bang Effendi Ghazali. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Sore. Nah, pertama saya ingin ke Mas Hanta Yuda terlebih dahulu. Hasil resume survei terbaru yang terbaru banget di bulan Desember ini atau mungkin kalau ada yang sudah masuk kampanye ini, apakah sudah ada Mas Hanta Yuda, bagaimana hasilnya? Apakah mungkin lebih besar dari hitungan Poltreking yang terakhir 40,2% tadi? Ya, Tisa, yang tampilkan oleh TV One tadi adalah survei November. Sementara Desember kami baru saja selesai, tentu belum dipublish, tapi paling tidak saya nanti bisa membagi tren, paling tidak beberapa angka-angka temuan. Jadi trennya sebenarnya tidak terlalu berubah, siapa yang naik dan turun. Itu poin yang temuan dari survei Desember terakhir yang sudah saya lihat kita sudah 100% penerimaan datanya. Nah, saya ingin masuk pada apa sih sebenarnya faktor yang sangat menentukan dalam dinamika naik turunnya elektabilitas pasangan capres dalam kompetisi 2024 ini. Saya lihat ada dua, dari temuan survei maupun kita analisa, dua faktor yang sangat menentukan, faktor Jokowi dan faktor sosialisasi. Faktor Jokowi mengapa penting? Tentu terkait dengan approval rating Jokowi. Di sini dalam kompetisi ini ada cawapresnya Prabowo Subianto adalah Jokowi Junior, Mas Gibran, cawapres. Itu faktor yang sangat menentukan dan mereka mengusung narasi keberlanjutan dari pemerintahan hari ini. Sementara ada kandidat Anies Baswedan, narasinya semakin mengkristal tentang perubahan dan itu memiliki jarak yang semakin tegas diametralnya dengan Pak Jokowi. Sehingga koreksi atau relasi antara naik turunnya tingkat approval rating yang harus dicermati. Jadi selain elektabilitas, cermati tingkat kepuasan publik kepada Jokowi, itu sangat penting. Ketika jadi hubungan atau korelasi antara tingkat kepuasan Jokowi kepada Jokowi dengan elektabilitas Prabowo Gibran itu berbanding lurus. Sementara dengan Anies Baswedan itu berbanding terbalik. Artinya kalau tingkat kepuasan Pak Jokowi naik, maka potensi besar itu ke elektabilitas Prabowo Gibran naik. Pun sebaliknya, kalau turun tingkat kepuasannya, maka pasangan ini berpotensi juga turun. Begitu juga dengan Anies. Kalau tingkat kepuasannya ternyata turun, ini menjadi kabar baik bagi Anies untuk kemungkinan melentingkan elektabilitasnya. Tapi kalau tingkat kepuasan kepada Jokowi naik, ini akan menekan pertumbuhan elektoral Anies Baswedan. Itu yang ditemukan dari temuan survei kita terkait hal ini. Karena itu selain mencermati faktor sosialisasi, nanti kita bisa diskusikan faktor approval rating ini, tingkat kepuasan ini menjadi penting. Dan data terakhir ini ada pergeseran di ceruk atau kolab pemilih yang puas dengan Jokowi. Yang tadinya itu relatif seimbang antara sebarannya kepada Ganjar kepada Prabowo, hari ini ada pergeseran, menguat. Sebelumnya itu 40% masing-masing. Jadi Ganjar dan Prabowo kan menyasar pemilih ini. Nah, sekarang sudah 50% pemilih yang puas kepada Jokowi itu memilih ke Prabowo. Ke Ganjar itu trennya turun di 30%. Ini temuannya. Kalau yang tidak puas itu terbelah ke Anies lebih banyak, kemudian ke Prabowo. Itu. Nah, saya ingin masuk dari analisa temuan approval rating ini kepada tema utama diskusi kita, siapa yang akan masuk putaran 2 dan putaran kalau ternyata 2 putaran. Nah, analisa tren saja kalau kita perhatikan hari ini posisinya sudah jelas di mana Prabowo Gibran, tadi saya katakan mengusung keberlanjutan, kemudian perubahan pada Anies. Nah, yang kesulitan posisi spektrum politiknya ada di Ganjar Pranowo. Segmentasi yang mau disasar. Satu sisi cukup keras mengkritik pemerintah dan trennya turun.
dan itu bisa memberikan keuntungan secara elektoral kepada Anies Baswedan, atau ada juga keinginan untuk semakin misalnya sebaliknya mendekat kepada Jokowi dan seterusnya. Nah, jadi ada dua kemungkinan. Jika dua putaran, jika Pilpres 2024 berlangsung dua putaran, maka kemungkinannya begini. Kalau Prabowo misalnya bisa kita simpulkan dari tren survei tadi, itu paling berpotensi sudah menunggu di putaran kedua. Tinggal siapa yang akan masuk di putaran kedua antara Anies dan Ganjar. Kedua pasangan ini sama-sama kompetitifnya. Tetapi kalau dilihat dari tren, Ganjar sedang turun, Anies sedang naik. Tren Anies berarti potensi Anies lebih berpotensi untuk masuk putaran kedua. Kalau berlangsung dua putaran. Nah, sedikit lagi, ada potensi satu putaran juga. Kalau kita bicara satu putaran, yang paling berpeluang tentu adalah pasangan Prabowo Gibran. Dengan kata kunci mereka tidak melakukan ada semacam blunder politik yang terreplikasi berulang-ulang lalu meledak, tapi mereka bisa melakukan 3 secara singkat prasyaratnya. 1, kalau Gibran dan Jokowi bekerja secara efektif menggeser, memangsa basis masa Ganjar di basis Jokowi. Mereka bekerja di basis Jokowi di Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT dan sebagainya. 1 itu. Yang kedua, kalau Prabowo berhasil mempertahankan basis masa dia di 2019 yang lalu seperti Jawa Barat, Banten dan sebagainya tidak bergeser ke Anies, syukur-syukur kalau dia bisa menarik kembali pemilihnya yang sudah bermigrasi atau hijrah ke Anies kembali ke Prabowo, itu semakin naik dan itu akan memberi potensi. Dan yang ketiga, ini yang saya kembali terakhir tadi, yaitu apabila tingkat kepuasan Jokowi melampaui 80%, trennya terus naik, maka potensi satu putaran dimenangkan oleh pasangan ini menjadi terbuka. Tapi kalau sebaliknya, maka potensi 2 putaran akan jauh lebih besar. Misalnya koreksi tingkat kepuasan Pak Jokowi ternyata stagnan atau turun, itu potensi akan 2 putaran jauh lebih besar. Baik, Mas Hanta, tadi kita sudah bahas mengenai bagaimana satu putaran ada kemungkinan satu pasangan, tapi jika masuk ke putaran kedua, bagaimana faktor-faktornya? Apakah kemudian faktor-faktor what's in it for me ini berpengaruh besar ke arah sana? Mas Hanta, silakan. Jadi begini dulu. Saya kira ini dulu ya, mulai dari faktor sosialisasi menurut saya juga sangat penting dan menentukan. Mengapa? Betul, yang belum menentukan pilihan, undecided votersnya itu sudah sekitar 4-5%, mengecil. Tapi kalau didalami, di data survei kami misalnya, yang swing, yang masih galau, itu didalami, masih tersebar ke berbagai macam pasangan, itu sekitar 37,6%. Jadi pergerakan migrasi ada eskalasi migrasi pemilih yang galau ini ke salah satu kandidat itu bisa merubah peta politik. Nah, biasanya yang pemilih galau ini terdeteksi adalah pemilih psikologis dari Gen Z, generasi Z, dan milenial, pemilih muda. Pendekatan yang bisa dilakukan di 2 bulan sisa masa kampanye ini harus muncul program yang bombastis tapi realistis. Tadi sempat Bang Fendi Ghazali singgung soal susu, soal makan gratis dan seterusnya. Yang kedua, kalau ada gimmick politik yang juga meledak. Gimmick ini penting untuk masuk pintu masuk gemoy dan sebagainya lah, termasuk dilakukan oleh Mas Anies, Mas Ganjar dan Pak Prabowo dan seterusnya. Yang ketiga, masing-masing kandidat harus bisa menyasar ketepatan, menyasar segmentasi dan pendekatan yang tepat, mesin politik yang disesuaikan dengan karakteristik tipologi pemilihnya masing-masing, mesinnya apa, isunya apa dan seterusnya. Ditambah, kalau misalnya mereka bisa melakukan itu akan memberikan dampak positif. Tapi ada efek negatif juga selama 2 bulan ini apabila ada blunder politik. Apakah dalam sosialisasi, apakah dalam debat, atau dalam tiba-tiba muncul meledak isu, biasanya isu hukum atau moral yang berkaitan dengan kandidat langsung. Itu mungkin terkoreksi. Itu. Yang kedua, saya ingin sebelum pada putaran 1 atau putaran 2, kesimpulan saya sini secara singkat. Jadi strategi ini sekaligus inilah strategi taktis gratis lah ini. Kalau kepada Pak Prabowo, Prabowo fokus saja di basisnya sendiri. Nanti ke Anies juga secara singkat. Tidak usah jauh-jauh pergi ke basis Pak Prabowo, Pak Jokowi. Gibran juga sebaliknya, dia fokus saya bersosialisasi di basisnya Jokowi. Nggak ada gunanya muter-muter di Sumatera sebenarnya dalam waktu 2 bulan ini. Yang ketiga Pak Jokowi fokus menaikkan performa pemerintahannya, approval ratingnya. Ya sayangnya BLT betul yang paling efektif. Tiba-tiba seperti Pak SBY 2009 kemudian naik itu ada potensi, tapi dengan hati-hati potensi gitu. Dan saya menyimpulkan dari survei kami lakukan dalam survei tatap muka setiap bulan, kemudian telepon kita koreksi di 1-2 minggu sekali. Artinya kita pantau terus itu pergerakannya, yang bisa disimpulkan Pak Prabowo belum tentu bisa menang dalam 1 putaran, tapi Prabowo kemungkinan besar menang di Februari 2024.
tinggal 1 putaran atau 2 putaran. Kalau 2 putaran, potensi pemenang Pilpres sesungguhnya masih dinamis, masih mungkin. Anies sebaliknya, maka Anies dan PKS fokus saja bekerja di basis Prabowo. Sementara Muhaimin dan PKB-nya dan Nasdem itu fokus di basis Jokowi, meskipun agak berat bekerja di sini. Dan Anies ketiga fokus pada mencari strategi bagaimana menurunkan tingkat kepuasan pada Jokowi. Itu yang harus dilakukan. Nah, kembali terakhir pada 1 atau 2 putaran, tadi kan persyaratan 50% plus 1 suara, bukan 1% ya, 1 suara. Kalau itu bisa dilakukan oleh masing-masing, maka tadi simpulan saya tadi, kalau kemudian bisa mereka yang kuat adalah bekerja efektif strategi Prabowo, maka ada potensi membesar pada 1 putaran. Tapi kalau itu stagnan, justru Aniesnya yang tadi menurunkan tingkat kepuasan pada Jokowi yang menguat, itu 2 putarannya semakin melebar. Jadi saya kira, saya termasuk yang ingin hati-hati mengatakan bahwa survei ini membaca tren hari ini, seperti hasil laboratorium, hasil tensi darah, itu bisa berubah. Tapi yang survei hari ini pada bulan November, Desember bisa membantu kita membaca tren pada Februari. Nah, untuk memprediksi sesungguhnya nanti survei di bulan Februari atau Januari akhir. Seperti pemilu 2019 yang lalu, kami melakukan survei di sebulan terakhir, mengumumkannya 2 minggu sebelum pemilu dan ada di media, memprediksi Prabowo Sandi itu 45,5%, kemudian Jokowi Maruf Amin di 55,5%. Itu berani memprediksi. Kalau sekarang kita membaca tendensi. Dan prediksi pada saat itu ternyata memang akurat. Dan alhamdulillah berdasarkan data survei itu ya, ternyata selisihnya 1% bahkan kurang dari 1%. Jadi poin saya kepada kita semua ya, survei itu harus dibaca sebagai membantu dan kawal dengan ketat prosesnya supaya error teknisnya tidak melebar, ini supaya publik mendapatkan informasi yang benar, kemudian metodologinya dijaga dengan disiplin yang tinggi supaya margin of errornya sesuai dengan metodologinya, dan terakhir dan ketiga, sampaikan data itu dengan integritas yang tinggi.